pembelajaran terpadu yaitu WEB. Nah, untuk di episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang model pembelajaran terpadu juga nih. Tapi kali ini kita akan membahas tentang model kredit. Mungkin menurut kalian nih yang lagi nonton kayaknya masih asing gitu ya model pembelajaran ini, tapi aku yakin konsepnya akan mudah untuk dipahami. Karena apa? Karena kita sudah mendatangkan ya narasumber hebat kita dari Instagram DM kita. Jadi untuk lebih seru dan lebih tahu apa tentang model pembelajaran kredit ini, mari kita dengarkan langsung ya. Sebelum itu, buat kalian nih yang baru nonton pertama kalinya, kenalin aku Aini, aku Jihan Sapitri, dan tentu saja teman-teman kita tidak sendiri. Karena kita dibersamai oleh guru-guru Genji yang cantik dari prestasi ini. Kita perkenalan terlebih dahulu ya, sebelah sana terlebih dahulu. Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Riana Matalia Jauhan. Pengalaman belajarnya selama kurang lebih 5 bulan. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Riana Rahayu. Alhamdulillah pengalaman mengajar aku kurang lebih 7 bulan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Sangatima. Untuk pengalaman mengajarnya kurang lebih sudah 1 tahun. Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Halifah Nisa. Untuk pengalaman mengajarnya kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Yang selanjutnya, Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Risma Istiardi. Pengalaman mengajar saya yaitu 7 bulan. oke Teh, karena kita sudah perkenalan juga ya Teh ya. Dan kita juga sudah menyiapkan diagram yang dimana diagram itu sudah sesuai dengan model kredit Teh. Dan akan digali tuntas juga oleh guru-guru Genji ini mengenai diagram tersebut Teh. Nah, aku langsung izin bertanya nih kepada ibu guru Genji yang cantik-cantik ini. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan model kredit ini? Oke, jadi Teh, model kredit ini model pembelajaran terpadu di mana kita itu menggabungkan beberapa mata pelajaran, tapi fokusnya itu hanya di satu keterampilan aja. Bisa keterampilan dari keterampilan berpikirnya atau dari keterampilan kreativitasnya. Nah, nanti kita memilih satu keterampilan tersebut, terus kita akan asah terus di dalam berbagai mata pelajaran sampai akhirnya keterampilan mereka itu sudah terbentuk matang melalui mata pelajaran tersebut. Jadi fokusnya itu bukan cuma di materi saja ya Bu ya, tetapi juga di skill atau keterampilan yang akan terus dilatih oleh gurunya gitu ya. Nah, kan di contoh ini kita sudah membahas tentang model kredit ini nih, di mana keterampilan yang kita ambil adalah keterampilan sequencing atau mengurutkan. Nah, menurut ibu-ibu nih, kenapa sih keterampilan itu penting? Untuk dijawab ya, karena keterampilan sequencing ini tuh sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari Teh. Nah biasanya kalau ada siswa yang mempunyai keterampilan ini, biasanya siswa itu akan jadi lebih paham gitu terkait informasi secara bentuknya seperti apa, lalu bukan cuma sekedar menghafal teorinya saja gitu, tetapi memahami bagaimana cara proses dari awal hingga akhirnya Teh. Oh oke, jadi tadi itu menjelaskan di kehidupan Iya, sehari-hari betul. ya, dan tentang cara mengaplikasikannya kepada peserta didik juga. Oke Bu, tapi kalau misalnya cara menerapkannya di kehidupan kelas gitu ya, ataupun misalnya mata pelajarannya itu diaplikasikan di kelas, itu seperti apa Ibu cara mengaplikasikan yang benarnya dan mengaitkan itu seperti apa? Oke, misalkan kita ambil di mata pelajaran di kelas 5 nih. Kita kan mata pelajaran matematika mengambil materi bilangan. Nah, untuk kegiatannya, siswa itu mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, selain itu ada impas. Kegiatannya itu siswa mengurutkan planet berdasarkan jaraknya dari matahari. Nah, kelihatannya seperti sederhana ya, tapi dalam kegiatan itu siswa belajar untuk mengurutkan informasi secara sistematis. Mungkin selain itu juga pada pendidikan Pancasila, siswanya itu diterapkan saat tahapan musyawarah sampai ke mufakat. Sedangkan bahasa Indonesia dalam sebuah bacaan, siswanya itu mengurutkan alur cerita dan peristiwa agar bacaannya itu bisa lebih dipahami. Oke, contoh yang selanjutnya itu ada mata pelajaran seni rupa, misalnya itu saat anak membuat karya yaitu menggambar. Pasti langkah pertama itu menyiapkan alat, lalu menggambar sketsa, mewarnai, terus terakhir ada tahap finishingnya. Nah, dengan menerapkan keterampilan sequencing ini gitu ya, bukan hanya melatih kreativitas si anaknya, tetapi juga melatih untuk anak itu bisa melakukan sesuatu itu dengan rapi, dengan terstruktur gitu pada kehidupan sehari-harinya ataupun pada kegiatan pembelajaran di kelas. Wah, banyak banget ya Teh ya, banyak yang kita ambil di Nah, sini ya. Ya, ternyata banyak banget penerapannya di berbagai mata pelajaran yang sudah dijelaskan. Tapi di setiap model pembelajaran itu pastinya ada kelebihan dan juga tantangannya kan. Jadi gimana nih untuk di model pembelajaran kredit ini kelebihan dan tantangannya? Untuk kelebihannya itu, jadi anak-anak itu di keterampilan tersebut itu lebih matang gitu ya Teh, lebih keasah. Karena kan di berbagai mata pelajarannya kita akan mengutamakan keterampilan tersebut. Jadi otomatis anak-anak akan lebih terasah dan lebih oke gitu, di keterampilannya udah bagus di situ. Untuk tantangannya sendiri, mungkin kita harus koordinasi juga ya Teh sama guru-guru mata pelajaran lain biar lebih nyatu juga gitu untuk keterampilan-keterampilan ini. Jadi mungkin salah satu tantangannya kita harus lebih banyak berkomunikasi aja sama guru-guru yang lain. Berarti komunikasi itu sangat penting juga ya. Betul, Jadi bisa kita simpulkan ya Teh ya, bahwa model kredit ini bukan hanya berfokus pada satu pelajaran saja ya Bu ya, tapi juga pada satu keterampilan
juga kita bisa mengkombinasikan berbagai mata pelajaran dengan satu term tadi itu. Nah, itu dia tadi pembahasan kita tentang model pembelajaran terpadu kredit dengan keterampilan yang biasanya apa teh? Sekuensi Atau melekat. Semoga obrolan singkat kita tadi bisa bikin teman-teman yang menonton podcast kita kali ini akan lebih paham ya dan nggak bingung lagi nih teh dalam memahami konsep kredit ini. Semoga obrolan singkat kita akan bermanfaat nih bagi teman-teman yang menonton podcast kita ini.